Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, di antaranya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Salah satu sistem perekonomian yang sudah ada sejak abad 13 Masehi, diawali di Inggris dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam sistem ini, pemerintah dapat ikut campur atau tidak sama sekali dalam sistem ekonomi ini. Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Ciri-ciri ekonomi kapitalis yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilihan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar di mana pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Kemudian, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Kemudian, sistem ekonomi sosialis. Gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan sama alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Dengan demikian, sistem ekonomi sosialis merupakan satu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu: yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan dan kolektivisme. Yang kedua, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Yang ketiga, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi dan individu dalam sistem sosialis. Yang keempat, peran pemerintah sangat kuat. Yang kelima, pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Yang kelima, alat-alat produksi dan kebijakan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan, manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Kemudian, ciri-ciri ekonomi Islam yaitu pencucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Selanjutnya, tercapainya maslahah merupakan puncaknya. Prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, melarang maisyir. Maisyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak. Yang kedua, larangan gharar, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat
sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, larangan melakukan hal haram, yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Yang keempat, larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, selain transaksi yang dilakukan hanas atas dasar saling ridha, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Yang kelima, larangan iktikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga melonjak. Yang keenam, larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan, biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Kemudian keunggulan ekonomi Islam. Yang pertama, lebih tahan terhadap krisis. Yang kedua, tidak adanya bunga mendorong sektor real dan finance deposit ratio dan pada perbankan syariah tinggi selalu di kisaran 100%. Yang ketiga, berkah, aman, transparan dalam profi. Yang keempat, terwujud keharmonisan, kebersamaan, dan keadilan. Yang keenam, menekan inflasi terjadinya harga barang yang meningkat. Selanjutnya, berpihak pada ekonomi rakyat, dan selanjutnya melancarkan arus barang dan produksi. Selanjutnya terdapat pinjaman lunak, transparan dengan bagi hasil.